untuk Bapak Ibu paling terdiri. Saya serahkan pada Bapak Ketum Surgawi, setelah kami memuji menyembah Engkau Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena itu Tuhan, persiapkan hati kami menjadi hati yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah secara lebat dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu, hamba hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan di sana sini, tapi urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan kepandaian manusia, bukan olah pikir manusia, sehingga Tuhan firman-Mu mampu mengubah sikap hati kami. Firman-Mu mampu mengangkat di saat kami jatuh. Firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Halo. Tidak mengurangi sukacita, karena memang ciri khas gereja di kota, kalau sudah hari raya kehadiran itu berkurang. Ada yang liburan ke Bali, ada yang liburan ke Jogja, ada yang ke Jepang. Kemarin Pak Edi ke Blora, untung sudah nyampe nih, kalau enggak kosong gereja. Ada juga yang masih nyangkut di Jombang hari ini, karena semua sudah dipantau tapi rata-rata berhalangan hadir. Namun tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan seberapa kita yang hadir. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 35. Ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Kalau sudah, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Eli lama sabatani, yang mana kita belajar bahwa itu tidak bisa dimengerti sebagai Allah meninggalkan Allah, tapi murni merupakan kutipan Mazmur dari Mazmur pasal 22. Kalau tidak, kalau kita mempunyai pemahaman bahwa itu Allah meninggalkan Allah, kita blunder dan akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan
tentang bagaimana Allah, Yesus yang adalah Allah, meninggalkan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkataan salib yang pertama. Kalau kemarin perkataan salib yang keempat, ini perkataan salib yang pertama, yaitu dalam ayat yang ke-34 bagian A, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kelihatan ayat 34a ini begitu sederhana dan simpel. Tapi sebenarnya di dalamnya itu mengandung sesuatu yang sangat dalam. Dan bahkan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, baik di kalangan Kristen ataupun kalangan non-Kristen. Karena itu pada kesempatan kali ini kita coba akan menjawab satu pertanyaan yang timbul dari Lukas 23:34a itu. Yang pertama itu adalah kapan atau bila mana doa tersebut diucapkan. Kalau bisa dikatakan, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," adalah doanya Yesus. Nah, pertanyaannya, kapan ini diucapkan oleh Yesus? Kita sepakat bahwa ucapan atau perkataan salib yang pertama ini terjadi antara jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi di antara jam 9 sampai jam 12 siang itu kapan ini diucapkan? Pada umumnya penafsir sepakat mengatakan bahwa perkataan ini diucapkan di saat Yesus mengalami sakit atau puncak rasa sakit yang begitu luar biasa. Kenapa? Perkataan ini Yesus ucapkan, doa ini Yesus ucapkan saat Yesus sedang mengalami puncak rasa sakit, di mana ketika paku-paku itu dipakukan di tangannya, paku-paku itu dipakukan di kakinya, dan kemudian salib itu mulai diangkat. Ketika salib ini mulai diangkat, bayangkan betapa sakitnya, karena pakunya orang Romawi itu diameternya bisa sampai 2 cm. Bahkan panjangnya itu mencapai 25 cm. Itu kemudian beban Yesus, berat badan Yesus, bobot Yesus itu ditanggungkan kepada paku yang memaku tangan dan kakinya ketika salib itu diangkat. Bayangkan betapa sakitnya yang dirasakan oleh Yesus. Dan pada saat sakit itulah Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan kata lain, Yesus mengucapkan doa itu saat pas sakit-sakitnya. Pernah dengar ragu ditinggal pas sayang-sayangnya? Kalau ini mengampuni pas sakit-sakitnya, mengampuni pas pada puncak rasa sakit. Sakitnya ini bukan cuma berbicara sakit fisik loh. Ini juga sakit secara psikis. Ya. Sakit secara psikis. Kenapa dibilang sakit secara psikologi juga sakit? Coba kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Coba kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Lukas mengatakan bahwa Yesus disalib di antara penjahat. Yohanes mengatakan bahwa Yesus disalib di tengah-tengah di antara penjahat.
Mungkin itu bagi kita hal biasa. Tapi orang zaman itu akan berpikir, ketika ada seorang disalib di tengah-tengah penjahat, yang di tengah itu adalah orang yang paling jahat dari antara orang jahat. Yesus yang tidak berdosa dianggap sebagai penjahat dari penjahat. Sakit tidak? Psikisnya sakit luar biasa. Tapi di tengah sakit yang semacam itu, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak usah di sana ya, zaman sekarang kalau ada boy band, ada grupnya 3 orang, yang di tengah itu pasti pemimpinnya, betul? Yang di tengah itu pasti pemimpinnya. Yang di tengah itu pasti yang paling hebat narinya, paling bagus suaranya, ditaruh di tengah biasanya. Pada zaman itu juga begitu. Kalau ada yang ditaruh di tengah, kalau disalibkan yang ditaruh di tengah, itu adalah orang yang paling jahat daripada orang yang jahat. Yesus yang tak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dianggap paling jahat. Sakitnya tuh di sini. Tadi sakitnya di tangan, ketika dia menanggung berat badannya, ketika salib itu mulai ditegakkan. Bahkan saudara ingin tahu, sakitnya Yesus itu secara psikis, itu ketika dia dianggap lebih jahat daripada Barabas. Nama lengkapnya Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas ini? Alkitab mengatakan bahwa dia adalah pemberontak, pembunuh. Di tempat lain dikatakan dia penyamun. Namanya Yesus, tapi belakangnya Barabas. Bar itu dalam bahasa Aram itu artinya anak. Anaknya Abba, anaknya Bapa. Yesus dianggap lebih jahat daripada Yesus yang anaknya Bapa. Yesus itu anak Allah yang Maha Tinggi, tapi dianggap lebih jahat daripada Yesus yang anaknya Bapa. Sakitnya itu di sini. Apa yang saya mau sampaikan? Ketika Yesus mengatakan, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat," Yesus sedang di puncak rasa sakit. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara psikis. Ini adalah puncak rasa sakit, puncak pengkhianatan. Ini adalah puncak penghinaan. Ini adalah puncak pengkhianatan. Ini adalah puncak aniaya. Dan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Diucapkan pas sakit-sakitnya. Kalau kita pas dihianati, pas dikecewakan, bisa nggak langsung mengampuni? Bisa nggak mengampuni pas rasa sakitnya itu sedang begitu luar biasa? Tapi luar biasa Yesus lakukan. Dia bisa mengampuni di saat sakit itu lagi di puncaknya. Amin. Suatu yang luar biasa berat. Kalau mungkin kita butuh waktu. Berapa bulan kemudian setelah kita mulai lupa seiring waktu, baru kita mulai belajar untuk mengampuni. Itu pun kalau mau. Bahkan banyak orang tidak mau belajar untuk mengampuni. Atau kita mengampuni karena kita tidak punya kekuasaan untuk membalas. Yesus itu sebenarnya punya kemampuan untuk membalas apa yang mereka lakukan, tapi dia tidak lakukan. Banyak orang yang merasa mengampuni cuma karena tidak punya power untuk membalas apa yang orang lakukan terhadap dia. Dari sini kita belajar mengampuni pas di puncak rasa sakit, mengampuni pas
sakit-sakitnya. Yang kedua, mengapa Yesus mendoakan orang yang jahat kepadanya? Bukankah mereka jahat, tapi kok Yesus doakan? Ini sebenarnya nubuatan dari Yesaya 53 ayat 12. Coba kita buka Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung banyak dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Itu ada yang saya beri warna ungu, berdoa untuk pemberontak. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," sebenarnya Yesus sedang memenuhi nubuatan ini. Walaupun ada orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi modern tidak setuju bahwa Yesaya 53 ayat 12 ini digenapi di dalam Kristus Yesus atau di dalam Mesias. Mereka menganggap bahwa Yesaya 53 ayat 12 ini adalah digenapi di dalam bangsa Israel sendiri atau Nabi Yesaya sendiri. Tetapi kalau lebih jauh kita teliti, Rabi Jonathan maupun penafsir Kristen pada umumnya setuju bahwa Yesaya 53 ayat 12 ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang diungkapkan oleh Yesaya 740 sampai 800 tahun sebelum Yesus lahir. Ini pelajarannya apa? Luar biasa. Kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan, tidak mungkin nubuatan yang begitu detail bisa digenapi 740 tahun kemudian. Makanya kalau ada orang masih ragu dengan firman Tuhan, saya heran. Hal-hal kecil pun yang dinubuatkan dalam Alkitab itu semua digenapi dalam Yesus, karena Yesus dalam hidupnya memang memenuhi semua nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Jadi jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Seperti kebanyakan orang sekarang selalu meragukan otoritas firman Tuhan. Dia pikir otaknya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Makanya ketika kita belajar berteologi, kita harus belajar menaruh otak kita di bawah firman Tuhan. Kita tidak bisa mengedepankan otak kita daripada firman Tuhan. Kemudian yang pertama tadi dia memenuhi nubuatan Yesaya 53:12. Yang kedua, Yesus sedang mempraktekkan ajarannya sendiri. Ini dilihat dalam Matius 5 ayat 44, dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus itu mengajar tentang kasih. Ketika suatu saat dia sampai kepada orang-orang yang menganiaya, dia katakan, kalau ada orang menganiaya kamu, doakan mereka. Dan ketika ini dihadapi Yesus disalib, dia praktekkan apa yang diajarkan. Bapak Ibu, Yesus itu sering disebut guru agung, unggul dalam metode mengajar. Kenapa saya bilang unggul dalam metode mengajar? Hampir semua kalangan bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tua, muda, miskin, kaya, orang terpandang, orang biasa, bahkan sampai anak-anak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mempunyai metode mengajar yang luar biasa, makanya dia disebut guru agung. Selain itu unggul dari segi materi. Ketika dia mengajar, berapa argumentasi lawan dia patahkan.
Karena Yesus ajarannya memang adalah ajaran yang benar. Bahkan diri Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Tapi terlepas dari semua itu, Yesus bukan cuma jago metode mengajar, bukan cuma benar ajarannya, tapi Yesus unggul dalam mempraktikkan apa yang diajarkan. Ketika dia mengajar tentang kasih, dia buktikan dengan mengampuni orang yang menjahati dia. Ketika dia berkata, "Bapa, ampuni mereka," sebenarnya Yesus sedang mempraktekkan apa yang diajarkan. Pernah tahu artinya guru? Guru itu singkatan ya. Guru itu singkatan dari bahasa Jawa, digugu dan digugu dan ditiru. Jadi seorang guru itu tidak bisa cuma mempunyai metode mengajar, tidak cuma bisa mengajar dengan benar, tetapi dia harus bisa memberi contoh terhadap apa yang dia diajar. Yesus mengajar berdoa, dia mempraktekkan doa. Yesus sangat rajin berdoa. Yesus mengajar tentang kerendahan hati, dia basuh kaki murid-muridnya. Yesus mengajar apapun, pasti dia praktekkan. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, saya tidak bisa pungkiri, begitu banyak metode dalam mengajar yang luar biasa, termasuk berkhotbah. Bahkan ada mata kuliah khusus untuk kita bisa berkhotbah, namanya 2 mata kuliah, satu hermeneutika, yang satu homiletika. Homiletika itu kita menyusun khotbah, menyajikan khotbah, dan bagaimana mengatur itu supaya menarik sedemikian rupa. Ini berbicara metodologi, metode khotbah. Bahkan saya lihat metodenya sudah dikembangkan sedemikian rupa, sampai ada orang menggunakan metode lawakan, ya. Kalau khotbah itu banyak guyonannya, lawakannya, tetapi anehnya disenengin orang. Saya cari dari Alkitab kapan Yesus guyon dalam khotbahnya, saya nggak temukan juga. Ini rupa-rupanya hasil pengembangan dari atau improvisasi daripada para pengkhotbah dan pengajar. Kalau masalah ajaran, ada yang benar, ada yang tidak benar. Apalagi sekarang lagi ngetren Kristen progresif, ya. Tapi dari segi ajaran saya lihat lumayan bagus, luar biasa, metodologinya bagus, ajarannya bagus. Tapi jujur, kebanyakan anak-anak Tuhan gagal di dalam mempraktekkan apa yang diajarkan. Di sini dari kata "ya Bapa, ampuni mereka", kita belajar bahwa mempraktekkan apa yang kita ajarkan itu perlu. Karena mempraktekkan apa yang kita ajarkan berbicara jauh lebih kuat daripada cuma sekedar mengajar atau berkhotbah. Amin. Berbicara jauh lebih kuat. Yang ketiga, mengapa sih Yesus minta Bapa mengampuni? Ini pertanyaan yang muncul. Mengapa sih Yesus kok minta Bapanya yang mengampuni? Bukankah dia punya kuasa mengampuni? Coba kita buka dalam Markus 2 ayat 10. Di sana dikatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, bukankah berkatalah ia kepada orang lumpuh itu," dan seterusnya bla bla bla, ya. Dalam Markus 2 ayat 10 dikatakan bahwa di dunia ini anak manusia atau Yesus berkuasa mengampuni dosa.
Tapi kenapa ketika dia disalib, dia minta Bapaknya yang mengampuni mereka? Kenapa tidak langsung saja diampuni sendiri? Ya sudah, tak ampuni aja kalian. Tapi dia malah berdoa, ya Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kenapa? Bahkan kuasa Yesus itu sebelum dia disalib, dia demonstrasikan, dia mengampuni dosa banyak orang. Suatu saat Yesus berada di Kapernaum, ya. Ini bisa dilihat nanti dalam Matius 9 ayat 2. Suatu saat Yesus di Kapernaum. Rupa-rupanya Yesus di Kapernaum ini punya semacam base camp atau markas, karena dia di Nazaret itu ditolak. Dia semacam punya rumah yang digunakan untuk markas pelayanan. Entah itu rumah Petrus yang digunakan atau rumah Maria, Alkitab tidak menjelaskan. Yang jelas dikatakan bahwa Yesus di Kapernaum punya markas. Suatu saat ketika Yesus melayani di situ, tiba-tiba karena begitu ramainya orang yang datang ingin dilayani, adalah sekelompok orang yang membawa orang lumpuh. Dari bahasa aslinya kalau kita lihat, lumpuh yang dimaksud situ adalah stroke parah. Kemudian orang ini diangkat dengan tilam karena mereka tidak menemukan jalan masuk untuk bertemu dengan Yesus. Mereka naik ke atap rumah, dibongkarnyalah genteng rumah itu dan diturunkannya orang yang lumpuh stroke itu di hadapan Yesus. Ketika di situ orang lumpuh itu, Yesus berkata begini, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mendemonstrasikan dirinya bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni. Suatu saat lagi Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Ini bisa dilihat dalam Lukas 7. Ya, Lukas 7 ayat 36. Yesus datang menerima undangan makan itu. Sampai di sana ada seorang perempuan. Di Alkitab dikatakan perempuan berdosa. Rupa-rupanya dia sangat terkenal dosanya. Dosa apa kira-kira? Perempuan ini perempuan sundal atau PSK. Berdiri di belakang Yesus, duduk di belakang Yesus, kemudian dia menangis begitu rupa sampai membasahi kaki Yesus dengan air mata. Karena kaki Yesus basah dengan air mata, disekanya dengan rambutnya. Kemudian dituangkannya minyak di atas kaki Yesus. Ketika yang undang makan ini, orang Farisi ini, melihat itu, dia bilang dalam hatinya, seandainya dia nabi, seharusnya dia tahu siapa perempuan ini. Yesus tahu isi hati dari ahli Farisi itu, orang Farisi itu. Kemudian dia bilang begini, "Hei Simon, kalau ada dua orang yang punya utang, satu punya utang 500 dinar, satunya punya utang 50 dinar. Kemudian orang yang punya utang itu utangnya diampuni. Siapakah yang akan paling berterima kasih kepada yang mengampuninya?" Simon menjawab, "Tentunya yang 500 dinar." Setelah berkata demikian, dalam Lukas 7 ayat 48 dikatakan, "Dosamu telah diampuni." Dalam dua kasus ini Yesus langsung mengampuni dosa orang. Tetapi kenapa disalib ini dia minta Bapaknya yang menghapus dosa daripada orang-orang yang menjahati dia? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa kira-kira? Yesus waktu itu dalam konteks sebagai pengantara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk bertemu dengan Allah kita tidak bisa langsung. Kita butuh pengantar yang namanya imam besar. Ya, imam besar.
Imam besar itu karena dia berdosa, dia harus disucikan dulu dengan darah supaya dia bisa menghadap kepada Allah Bapa. Imam besar ini. Begitu juga dengan umat. Seorang imam besar itu di hadapan Allah mewakili umat, di hadapan umat mewakili Yesus saat itu yang merupakan imam besar agung. Di hadapan Allah dia mewakili umat. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam konteks itu, makanya kata-kata itu keluar. Di samping itu perlu diketahui bahwa pemberian pengampunan hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang betul-betul sudah bertobat. Pengampunan itu walaupun diucapkan semacam itu, tidak secara otomatis orang itu akan diampuni. Karena pengampunan itu erat kaitannya dengan pertobatan dan iman. Nanti itu kita bahas pada bagian yang ke-6. Yang keempat, siapa yang Yesus mohonkan pengampunan. Jadi kalau kita buka Lukas 23 ayat 34 tadi, yang kita mau tanyakan siapa yang dimaksud dengan kata mereka di situ? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang dimaksud dengan kata mereka itu siapa? Ini sering menimbulkan pertanyaan. Yang pertama itu tidak lain tak bukan adalah orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang berteriak salibkan, salibkan dia? Ada pandangan yang mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang kemarinnya berteriak Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Katanya orang-orang yang kemarin berteriak Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itulah yang pada saat yang sama berteriak salibkan, salibkan dia. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu lebih teliti lagi meneliti Alkitab, maka sebenarnya kelompok yang berteriak Hosana bagi anak Daud itu adalah kelompok yang berbeda dengan kelompok yang berteriak salibkan, salibkan dia. Ini butuh penggalian lebih dalam. Coba kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 6 ya. Siapa yang berteriak salibkan, salibkan dia? Imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Sementara yang berteriak kemarin Hosana bagi dia, bagi anak Daud, itu adalah orang-orang yang pernah mengecap kebaikannya Yesus. Mulai dari Betfage sampai Yerusalem, itu jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya nggak sedikit. Jadi dengan kata lain saya mau katakan yang berteriak salibkan dia, itu adalah para elit. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Dan sedikit orang yang terpengaruh oleh hasutan pemuka-pemuka. Kita lihat Matius 27 ayat 20, di situ dikatakan imam-imam kepala itu menghasut. Kita tidak bisa pungkiri, mungkin ada yang kemarinnya berteriak Hosana bagi sang raja, mungkin terhasut, tapi jumlahnya nggak seberapa. Hosana itu sebenarnya adalah bentuk Yunani dari istilah Ibrani. Ya. Hosiana. Nah, Hosana ini sering dianggap sebagai pernyataan pujian. Mirip dengan haleluya, namun sebetulnya merupakan permohonan supaya diselamatkan. Jadi jangan berpikir Hosana itu artinya sama dengan haleluya. Tidak.
Hosana itu sebenarnya akar katanya berasal dari Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Kata Ibrani yasa artinya diselamatkan, ana artinya memohon dengan mengemis ya. Jika dikabungkan akan menjadi istilah yang diterjemahkan sebagai hosana. Dengan kata lain, singkat kata, hosana itu berarti saya memohon, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan kami, itu kata hosana. Yang berteriak hosana itu adalah akar rumput yang pengen atau maunya Yesus itu menjadi pemimpin Mesias yang membebaskan mereka secara politis. Sedangkan elit ini takut jika kemudian terjadi pemberontakan, karena para elitnya diuntungkan ketika mereka berada di bawah Roma. Makanya jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu buka di dalam Matius 21 ayat 15, di sana dikatakan bahwa para elit itu jengkel sekali sama orang yang berteriak hosana bagi anak Daud. Matius 21 ayat 15, lihat itu ya, mereka jengkel. Mereka takut kepada orang yang berteriak hosana bagi anak Daud tersebut. Kemudian Kayafas bilang begini, kalian tak ngerti bahwa lebih baik jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dengan kata lain sama katakan, orang yang berteriak hosana bagi anak Daud bukanlah orang yang sama dengan orang yang berteriak salibkan dia. Ketika itu salibkan dia itu ruangan sidang tidak begitu besar. Jadi tidak memungkinkan seluruh rakyat Israel berkumpul di situ. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka," Yesus berdoa kepada orang-orang yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Siapakah orang-orang itu? Termasuk imam besar Kayafas, termasuk imam-imam besar, termasuk anggota Sanhedrin atau mahkamah agama. Kepada merekalah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu." Kepada para pengejek-pengejek, kepada prajurit-prajurit Roma yang melaksanakan tugas meskipun hati nuraninya tidak setuju, kepada merekalah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Yang kelima, apakah mereka yang Yesus doakan otomatis dosanya diampuni? Apakah orang yang didoakan ini oleh Yesus secara otomatis seluruh dosanya diampuni dan kemudian kalau dia mati masuk surga? Dengan kata lain, otomatis selamat. Dasar pemikirannya kan begini, yang mendoakan ini Yesus loh. Yang kedua, dia adalah imam besar agung yang tidak punya dosa. Pastinya kalau imam besar agung semacam itu berdoa minta pengampunan, pastinya top chair gitu ya. Pastinya manjur langsung. Dosa-dosa mereka yang terlibat dalam penyaliban Yesus semuanya diampuni. Tentu kita berpikir semacam itu. Bapak Ibu harus dimengerti kata kerja ampunilah ini, apiemi ini sebenarnya begitu luas. Bahkan ada orang yang menafsirkan karena apiemi ini begitu luas, bahwa ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka," sebenarnya Yesus tidak memohonkan pengampunan dari sisi dosa-dosa yang diperbuat oleh orang-orang yang begitu jahat yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Tetapi yang Yesus mintakan adalah, "Tuhan, Bapa, tahan marahnya Tuhan, Bapa, jangan ditumpahkan sekarang." Ada yang menafsirkan sampai semacam itu.
Tetapi William Hendrickson bilang begini, ampunilah mereka betul-betul berarti seperti itu. Itu berarti hapuskanlah pelanggaran mereka sama sekali. Dalam kasih karunia-Mu yang berdaulat, buatlah mereka supaya sungguh-sungguh bertobat sehingga mereka bisa dan akan diampuni sepenuhnya. Jadi jelas bahwa Yesus bukan meminta bahwa mereka diampuni begitu saja, tetapi tanpa pertobatan ya, tetapi melalui pertobatan. Dengan kata lain, meskipun Yesus berteriak, ya Bapa ampuni mereka, kalau mereka nggak bertobat dan tidak beriman, pengampunan itu tidak akan berlaku baginya. Di mana buktinya? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Namanya pengampunan dosa itu erat kaitannya dengan pertobatan. Tidak bisa langsung-langsung. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Harus percaya kepada Yesus. Kisah 26 ayat 18. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan tanpa iman dan pertobatan. Jadi kalau kita berkata bahwa orang yang didoakan oleh Yesus disalib otomatis selamat, kita menabrak ayat-ayat yang saya baca tadi. Yang terakhir, apakah keunikan pengampunan dosa dalam Kristen? Yang pertama, unik ya. Kalau agama lain namanya minta ampun, Gusti Allah aku njaluk ampun, ya sudah tak ampuni kamu, gitu aja. Tapi dalam Kristen itu agak berbeda. Pertama itu pengampunan itu bukan meniadakan hukuman, tapi pemindahan atau pengalihan hukuman. Kalau orang zaman dulu bikin dosa, ketika dia mau minta ampun, dia harus membawa lembu yang tak bercacat. Dia harus pegang tuh lembu di hadapan imam besar. Kepalanya dipegang. Seharusnya saya yang mati, tapi kamu yang mati gantikan saya. Ini bisa dilihat dalam Imamat 5 ayat 18. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ibrani 9 ayat 14 berkata begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ingat enggak? Dalam Yohanes 1:29 ketika Yohanes melihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara dan saya diampuni. Pengampunan Tuhan itu sebenarnya bukan peniadaan hukuman, tapi pemindahan hukuman. Hukuman yang seharusnya kita pikul itu dipindahkan kepada anak domba Allah yang hidup. Ini konsep pengampunan Kristen. Jadi jangan berpikir ketika kita melakukan dosa Tuhan bilang, ya nggak apa-apa, karena Allah itu adalah selain Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang adil. Nggak bisa cuma melihat Allah dari sisi kasihnya, tapi mengabaikan Allah dari sisi adilnya. Jadi pengampunan itu selalu kaitannya dengan pengalihan hukuman. Ketika kita melakukan dosa,
seharusnya kita yang pikul, dialihkan kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai domba yang tak bercacat, dipersembahkan oleh dirinya sendiri sebagai imam besar agung menurut kitab Ibrani. Yang pertama keunikannya, pengampunan bukan meniadakan hukuman, tapi pengalihan hukuman. Yang kedua, pengampunan bukan meniadakan konsekuensi dosa yang bersifat kekinian. Jadi jangan ketika kita berpikir bikin dosa, misalnya mencuri, membunuh, berzina, kemudian kita minta ampun sama Tuhan, segala konsekuensi kekinian itu langsung hilang. Daud ketika berzinah dengan Batseba dan kemudian dia ditegur oleh Nabi Tuhan, Daud bertobat. Pertobatan Daud itu dicatat dalam Alkitab, yaitu dalam Mazmur pasal 51. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan seterusnya itu pengakuan dosanya Daud. Nabi Nathan mengatakan, dosamu sudah diampuni, tapi konsekuensi daripada perbuatanmu itu tetap harus kamu pikul. Anakmu akan mati. Ada orang yang membunuh, akibatnya dia harus masuk penjara meskipun sudah minta konsekuensinya masih ada atau tidak? Nah, ketika dia keluar dari penjara, dia ngalami kesulitan dapat lapangan kerja. Itu konsekuensinya, walaupun dosanya sudah diampuni kalau dia bertobat. Banyak orang Kristen berpikir ketika dia bertobat, resiko apapun yang dia lakukan selama di dunia ini tidak ada karena sudah diampuni oleh Tuhan. Padahal tidak begitu cara kerjanya. Kita dibersihkan dari dosa kita, tapi konsekuensi yang timbul dari perbuatan itu tetap harus kita pikul. Ada orang yang selingkuh kemudian namanya tercemar. Pengampunan Tuhan tidak meniadakan tercemarnya nama baik orang tersebut. Bisa paham ya? Jadi harus berani tanggung resiko kalau nama tercemar, karena itu resiko dari perbuatan tersebut meskipun kita sudah diampuni. Pengampunan tidak bisa dilepaskan dari darah. Ini keunikan ketiga. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disajikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau pengampunan di agama lain pakai darah tidak, cuma kekristenan. Makanya mustahil ada pengampunan dosa di luar Kristus. Mustahil dosa itu terselesaikan di luar Kristus. Mustahil ada orang diselamatkan di luar Kristus, karena pengampunan itu selalu berkaitan dengan darah. Kalau ada yang mengajarkan bahwa kita bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, bohong. Ada kita diampuni kayak kita main timbangan, pahala dengan dosa ditimbang, itu bohong. Karena pengampunan hanya ada melalui darah anak domba Allah. Kesimpulan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diucapkan Yesus pada puncak rasa sakitnya, pas sakit-sakitnya, baik secara fisik maupun psikis. Ini menantang kita, kalau mengampuni orang tidak usah tunggu-tunggu. Belajar dari Yesus, mengampuni pas sakit-sakit. Yang kedua,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diucapkan Yesus untuk memenuhi nubuatan Yesaya 53:12. Yang kedua, untuk mempraktekkan apa yang diajarkannya. Kita boleh hebat dalam metodologi mengajar, kita boleh hebat dalam homiletika, ilmu berkhotbah, tapi kita harus lebih hebat mempraktekkan apa yang kita khotbahkan, mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Yang ketiga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diucapkan Yesus dalam konteks apa? Sebagai pengantara, sehingga meskipun dia punya kuasa mengampuni, dia memilih untuk berdoa kepada Bapa, mohon pengampunan orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia punya kuasa, tapi dalam konteks sebagai pengantara, dia mewakili manusia di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia dia mewakili Allah. Itu pengantara. Yang kelima, yang keempat, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diucapkan Yesus bagi semua yang terlibat dalam penghinaan, ejekan, dan penyaliban Yesus. Yang kelima, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak berarti dosa yang didoakan Yesus otomatis diampuni tanpa pertobatan dan iman mereka kepada Yesus. Yang keenam, pengampunan dosa dalam Kristen unik. Pengampunan itu bukan peniadaan hukuman, tapi pengalihan hukuman. Pengampunan tidak meniadakan konsekuensi dosa yang bersifat kekinian. Pengampunan tidak bisa dilepaskan dari darah Tuhan Yesus